صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jurusan. Ya baik, selamat siang semuanya anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengambil absen. Jadi untuk namanya yang terpanggil langsung mengangkat tangan dan menyaut ya. Bu. Halo kita hari ini Gobel. Sakit. Sakit apa dia? Berat daerah Ibu. Ya, kita doakannya semoga beliau. Amin. Muhammad Hafiz Dimas Pratama. Syahrul Rahman Malondro. Hadir. Mutmainah Hibi. Hadir. Intan Fadila Salika. Hadir. Ferawati Sulaiman. Hadir. Julianti Selmunaum. Izin apa dia ada keterangan? Ada siapa yang meninggal? Kakak sepupunya. Oh ya. Miftahul Hidayah Alting Abdul. Izin. Kamar mandi. Toilet. Mutiara Sabrina Yusuf. Hadir. Ariyanti. Hadir. Nofrita Rahma Jailani. Hadir. Ranti Arafah. Hadir. Poppy Sofia Ajiji. Hadir. Putri Wulandari Nur. Hadir. Rafika Aisyah Putri. Hadir Ibu. Nur Mikatni Suwarno. Hadir. Mana ini? Hadir. Pratiwi Sulistia Subani. Hadir. Rizky Putri Wahyuni. Hadir. Fitri Dwi Lestari. Hadir. Lutfia Dwi Maharani. Hadir. Galang Alifari Bujang. Hadir. Vina Najwa. Hadir. Nikmatul Yadin Ibrahim. Morti Tri Adonis. Siti Nur Ahmid. Tidak ada keterangan dia. Tidak. Mutiara Sri Ramadhani Lakir. Hadir. Andini Salsabila Madino. Hadir Bu. Putri Syara Fikali. Hadir Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam yang sampai pada hari ini kita sama-sama nikmati. Salam serta salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan syafaatnya terpanjang kepada kita umatnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya Allah. Ya baik. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kita masuk di jam siang ya, jam-jam kritis, jam-jam mengantuk. Ini sudah ada yang mengantuk? Belum. Masih semangat semua? Sudah makan siang? Belum. Sudah. Nanti pulang dari sekolah sampai rumah langsung makan siang. Ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu materi pernikahan dalam Islam. Ya semua, tolong perhatikan slide yang sudah Ibu tampilkan di depan kalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 tema, yaitu pengertian pernikahan dalam Islam. Yang kedua, hukum nikah dalam Islam. Yang ketiga, rukun dan syarat sah nikah. Ya, apa itu nikah? Coba, siapa yang tahu apa itu nikah? Orang yang saling mencintai. Orang yang saling mencintai. Apa lagi? Ibadah. Ya, apa lagi? Ada lagi yang tahu? Acara, Masya Allah. Apa lagi? Ya, jadi
padanan atau sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan. Persamaan kata dari zawajun ya, yang berarti perkawinan atau pernikahan. Nikah juga secara bahasa berarti bercampur atau berkumpul. Nah, secara istilah nikah adalah suatu ijab dan qabul atau akad yang menghalalkan pergaulan atau persetubuhan. Ya maaf ya, slide-nya memang sedang gangguan tadi agak terlambat. Ya, yang maaf saya ulangi. Secara istilah nikah yang adalah suatu ijab dan qabul atau akad yang menghalalkan pergaulan atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij ya, bisa dalam bahasa Arab atau di negara kita ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pengertian nikah secara luas yaitu ikatan lahir dan batin yang sesuai dengan syariat Islam atau menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam satu rumah tangga dan melahirkan keturunan. Nah, sampai di sini paham semua? Ya. Nah, sebagaimana Allah telah menentukannya dalam firman Allah, di sini ada Quran surah An-Nahl ayat 72. Coba siapa yang mau Al-Quran? Ya, Putri boleh dibacakan surahnya, dan yang lain tetap memperhatikan adab dalam ketika ada orang yang membacakan ayat suci Al-Quran, didengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, terima kasih. Semoga yang membaca dengan yang mendengarkan tadi mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya kan saya mengingatkan bahwa ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kalau didengarkan itu adalah salah satu adab. Nah, tadi Galang dengan Andini, Ibu lihat bercerita, dan Andini memegang handphone. Tolong ya, kalau dalam menuntut ilmu kita harus memperhatikan adab-adab menuntut ilmu ya. Salah satunya handphonenya disampingkan dulu ya, dan perhatikan ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu, terlebih itu adalah ilmu ya. Ya, kita lanjut dari bacaan surah tadi. Makna ataupun kandungan dari Quran surah An-Nahl ayat 72 ini, bahwa kita bisa melihat betapa agungnya Allah, betapa maha kuasanya Allah yang menjadikan pasangan kita itu dari jenis kita sendiri. Maksudnya apa? Yaitu dari jenis manusia juga ya, untuk mewujudkan keharmonisan cinta, kasih, dan sayang. Nah, coba dibayangkan kalau pasangan kita bukan dari sejenis kita, semisal jin begitu, maka tidak akan terwujud yang namanya keharmonisan cinta, kasih, dan sayang. Ya, sampai di sini sudah paham? Paham. Selanjutnya kita masuk pada hukum nikah. Nah, jadi dalam pernikahan itu kita juga dalam syariat Islam kita mempunyai hukum-hukum nikah. Yang pertama ada mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Yang pertama mubah. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah. Yang kedua, sunnah. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak, tapi dia masih mampu untuk
menahan dirinya dari perbuatan maksiat, dan dia juga sudah mampu untuk berkeluarga. Nah, jadi semisal seseorang dia sudah mampu untuk berkeluarga, atau katakanlah dia sudah mampu untuk memberi nafkah untuk keluarganya, dan juga nafsunya sudah mendesak, tetapi dia masih mampu untuk menahan dirinya dari perkara zina, dari praktik-praktik perzinahan. Nah, salah satu contoh orang untuk menghindari dari praktik perzinahan itu apa? Seperti yang sudah Nabi kita ajarkan, apa? Berpuasa. Ya, betul. Jadi ketika sudah muncul syahwat kita, maka berpuasalah sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, wajib bagi orang yang mampu menikah selama nafsunya itu telah mendesak dan dikhawatirkan dengan nafsunya itu bisa menjerumuskan dia ke perkara perzinahan atau maksiat begitu. Jadi orang yang dia sudah mampu secara lahir dan batin, katakanlah dia sudah mampu untuk berkeluarga, dan dia juga sudah mempunyai nafsu, dan nafsu itu dikhawatirkan bisa menjerumuskan dia ke perbuatan maksiat, ke praktik perzinahan, maka orang itu dihukumi wajib untuk menikah. Sudah paham? Paham. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah calon istrinya. Nah, jadi bagi orang yang dia belum mampu dalam misalnya segi ekonomi, ya, juga nafsunya belum mendesak begitu, jadi dia dihukumi makruh. Paham? Paham. Yang kelima, yang terakhir, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah dan nafkah lahir dan batin istrinya, sedang nafsunya belum mendesak. Nah, jadi orang yang dia belum mampu untuk katakanlah untuk berkeluarga, dia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pada saat berkeluarga, dan juga nafsunya belum mendesak, maka dia dihukumi haram. Sampai di sini bisa paham? Paham. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu rukun dan syarat sah menikah. Nah, jadi rukun dan syarat sah menikah ini adalah keharusan kita dalam pada saat merencanakan pernikahan. Jadi pernikahan itu akan sah jika memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, calon mempelai pria atau calon suami. Nah, jadi dalam pernikahan kan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, calon suami ini ada syaratnya. Yang pertama, beragama Islam. Nah, jadi ketika ingin menikah, pastikan bahwa pasangan kita nanti dia beragama Islam atau seakidah dengan kita. Agar supaya apa? Supaya visi misi pernikahan itu bisa kita jalani bersama dan bisa terwujud gitu. Yang kedua, benar-benar seorang laki-laki. Nah, pada saat ini banyak kita jumpai fenomena-fenomena di mana banyak orang yang melakukan operasi kelamin, ya. Kalian sudah sering melihat di berita-berita, di gosip-gosip seperti itu. Ada orang yang naudzubillah dia melakukan operasi. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan orang itu, kita meyakini dia seorang laki-laki, padahal fitrahnya adalah seorang perempuan dan kita menikahinya. Yang selanjutnya, benar-benar menikah bukan karena paksaan. Nah, jadi dalam pernikahan itu tidak boleh atas dasar paksaan. Jadi menikah harus atas dasar suka sama suka. Selanjutnya, tidak beristri empat. Nah, jika seorang laki-laki dia beristri empat dan dia mencerai salah satu istrinya, maka sebelum masa idah istrinya itu selesai, maka laki-laki itu belum diperbolehkan untuk menikah lagi. Paham? Paham. Yang selanjutnya, mengetahui bahwa calon istrinya itu bukan wanita yang haram ia nikahi atau yang bukan mahram dengannya. Paham? Jadi dia harus menikahi wanita yang bukan mahram.
yang haram untuk laki-laki nikahi, contohnya siapa? Ibu. Siapa lagi? Perempuan. Adik perempuan. Ya. Syarat yang terakhir, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami ya. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram atau haji atau umroh. Nah, jadi orang yang sedang melakukan haji dan umroh itu belum atau tidak diperbolehkan untuk melakukan akad nikah. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut. Yang kedua, tadi yang pertama calon suami, yang kedua ada calon mempelai wanita atau calon istri. Nah, adapun syarat, yaitu yang pertama sama seperti calon suami tadi, dia harus beragama Islam. Sudah dijelaskan tadi di awal. Yang kedua, dia benar-benar seorang perempuan. Mendapat izin menikah dari walinya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Laki-laki ketika memiliki niat untuk menikahi seorang perempuan, maka datangilah walinya atau orang tuanya untuk meminta izin untuk meminang anak gadisnya, karena ridho dari orang tuanya juga ridho dari Allah ya, supaya rumah tangga yang nanti akan kalian bina itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho wali atau orang tua dari perempuan. Paham? Paham. Yang berikutnya, bukan sebagai istri orang lain. Nah, jadi kalau misalnya laki-lakinya untuk laki-laki, kalau sudah tahu perempuan ini sudah bersuami ya, dia istri orang, jangan sekali-kali kalian berniat untuk menikahinya ya. Nggak boleh. Jangan kalian sudah sangat tertarik dengan wanita ini, setelah mengetahui bahwa dia sudah menikah, tapi kalian tetap saja nekat menikahinya. Ini yang tidak boleh ya. Iya. Yang selanjutnya, bukan sebagai mu'tadah atau wanita yang sedang dalam masa idah ya, seperti yang tadi sudah jelaskan yang di atas, bahwa perempuan yang sedang dalam masa idah belum diperbolehkan untuk menikah lagi. Yang selanjutnya, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Sama seperti tadi calon suami, dia syarat di calon suami bahwa dia harus menikahi yang bukan mahramnya. Paham? Paham. Ya, yang selanjutnya, bukan sebagai wanita yang pernah dilanda suaminya karena tertuduh zina. Nah, yang kedelapan, atas kemauan sendiri. Nah, jadi sama juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, menikah itu atas dasar suka sama suka. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kenapa? Tadi Ibu sudah jelaskan kenapa seseorang yang alasan yang terakhirnya karena orang yang sedang berhaji atau umroh tidak boleh melaksanakan akad nikah atau pernikahan. Yang berikutnya, wali. Wali di sini adalah pihak dari mempelai wanita atau calon istri. Bisa seperti ayah, saudara kandung, kakak atau adik, atau saudara kandung dari ayah atau paman kita. Ya. Yang di belakang tulisan di slide bisa Bu. Bisa Bu. Kalau bisa coba dibacakan Murti. C. Wali syaratnya. Murti, silakan yang paling ujung. Nggak dapat baca. Ini masih ada kursi 1 kosong. Tadi Ibu lihat juga tadi banyak bercerita. Boleh maju ke depan. Sudah bisa terbaca? Sudah, coba dibaca. Dikuatkan supaya teman-teman yang lain dengar. Wali syaratnya 1, laki-laki 2 beragama Islam 4 berakal 5 merdeka 6 adil 7 tidak bisa ihram haji atau umroh. Ya. Ya, selanjutnya ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, sudah balik,
merdeka dan adil, dapat melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, hadir dalam ijab qabul. Sudah paham sampai sini? Paham. Dan yang berikutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul, adapun syaratnya, yang pertama menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, bisa dalam bahasa Arab atau kalau di Indonesia bisa dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Nah, jadi lafaz ijab qabul itu dilafazkan oleh pengantin laki-laki dan wali dari pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau tulisan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab qabul harus berada pada satu majelis atau tempat dan tidak dikaitkan dengan satu persyaratan apapun. Dan yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Sampai di sini paham? Paham. Iya, baik. Itulah materi kita pada hari ini. Ibu berharap ya kalian mampu menerima materi ini dengan baik ya. Untuk tadi yang sempat ibu lembur, tolong diubah lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, lebih serius lagi dalam menuntut ilmu ya, karena percuma kalian duduk di kelas ini tapi tidak memperhatikan apa yang guru kalian sampaikan ya. Mungkin itu dulu ya materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan kalian tugas, masing-masing orang, masing-masing anak-anak menyiapkan satu lembar kertas. Dan di pojok kanan atas tuliskan nama dan nomor absen kalian. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor absen kalian. Karena dari hasil hasil pekerjaan kalian, ini juga akan menjadi nilai plus ya. Kalau tidak ada didapati di absen dia hadir, tetapi dia tidak mengumpulkan tugas yang ibu minta, ibu akan membatalkan kehadirannya. Karena percuma dia hadir di dalam kelas, tapi dia tidak memperhatikan pelajaran. Sudah? Nah, jadi tugasnya tadi kan ibu tanya, sudah paham anak-anak? Dan kalian menjawab sudah. Nah, silahkan kalian mereview materi tadi dan menuangkan apa yang kalian pahami dari penjelasan ibu tadi. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Tidak ada yang melihat pekerjaan teman di sampingnya. Coba untuk belajar jujur ya, agar nilai yang kalian dapat adalah murni nilai dari pikiran kalian sendiri. Iya, sudah 5 menit, waktu habis. Sekali lagi ibu ingatkan, jangan lupa untuk menulis nama dan nomor absennya di pojok kanan lembar jawaban kalian. Tolong ketua kelas untuk mengumpulkan hasil pekerjaan teman-temannya. Dan ketua kelas nanti juga tolong ya masukkan nama-nama yang hari ini tadi yang izin sakit. Untuk kemudian nanti ibu akan hubungi secara personal karena pemberitahuannya tidak masuk langsung ke ibu ya. Iya bu.
Ini minta tolong bang. Ya itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap apa yang kalian sudah kerjakan itu betul-betul yang kalian pahami dari penjelasan hari ini terkait dengan pengertian nikah, hukum nikah, hukum dan syarat sah nikah. Karena pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral, ya, yang tidak main-main, dan juga dia mempunyai landasan atau harus sesuai dengan syariat Islam. Ibu berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Mari kita tutup kelas dengan asyhadu an la ilaha illallah majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.